Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tema renungan saat ini adalah jangan biarkan terpenjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali tanpa kita sadari, banyak di antara kita yang hidup di luar tembok penjara. Kita bebas secara fisik, namun sebenarnya terpenjara dalam hati dan pikiran kita. Ada tembok kegagalan yang terus mengurung kita. Ada tembok sakit hati yang menghalangi kita untuk menikmati indahnya hidup dalam damai sejahtera. Ada tembok masa lalu yang buruk yang terus mengintimidasi kita untuk tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini. Ada tembok kepedihan dan penderitaan yang tidak mengizinkan kita untuk mencoba mengambil kesempatan baru dan melakukan sesuatu bagi masa depan kita. Jangan biarkan penjara-penjara itu mengurung kita. Kita bisa keluar dari sana. Sebab sekalipun tembok itu tinggi, tetapi ada pintu di sana. Dan kita telah memegang kunci pintu itu. Bukalah pintu itu dengan berkata, aku mau mengampuni, aku mau melupakan apa yang telah lalu. Aku mau berharap pada Tuhan, sebab masa depanku indah di tangannya. Aku mau mencoba memulai sesuatu yang baru, dan aku mau keluar dari penjara ini. Saudara yang terkasih, kita bisa melakukannya. Kita memang bukan orang yang sempurna. Kita merasa sakit ketika ada orang yang menyakiti kita. Kita merasa takut ketika masalah yang kita hadapi belum juga selesai. Kita merasa khawatir dan hampir hilang harapan ketika kita mengalami kegagalan. Kita merasa minder dan takut ketika kita ingat kembali masa lalu kita yang buruk. Dengan diri kita yang seperti ini, siapakah orang yang mau menerima kita? Pikiran itu menjadi benar jika orang yang menilai kita itu adalah manusia. Tapi lihatlah, Tuhan Yesus sanggup mengubah Rasul Paulus, si manusia yang paling kejam, keras, penganiaya, dan pembunuh itu menjadi orang yang sangat cinta Tuhan dan hidup untuk memberitakan Injil. Jika Rasul Paulus sanggup Tuhan ubah, tentu diri kita pun bisa diubah oleh Tuhan. Karena
Ia akan memberi jalan keluar untuk persoalan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagaimana caranya? Lupakan semua yang ada di belakang kita. Kegagalan, masa lalu. Ampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Arahkan diri kita dan berlarilah kepada apa yang di hadapan kita. Maka Allah akan mengubah hidup kita. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu menatap kepada masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter rendah hati untuk mau dibentuk oleh Tuhan, supaya kita tidak terpenjara oleh keinginan hawa nafsu di masa lalu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat keluar dari penjara masa lalu yang selama ini mengikat kami, yaitu dendam, kemarahan, kekecewaan, sakit hati, dan kegagalan. Bebaskan kami dari semua itu, agar kami dapat menjadi pribadi yang merdeka untuk memulai hidup baru bersama dengan kasih Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong, menjamah, dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati kami dalam kami menjalankan aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.